Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri, NIM 19042120. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dalam mata kuliah Etika Administrasi Publik. Materi pertama yaitu prinsip-prinsip dasar etika administrasi negara. Yang kedua yaitu nilai-nilai dasar yang ada dalam etika administrasi negara. Baiklah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang etika administrasi negara atau publik. Etika administrasi publik merupakan seperangkat nilai atau prinsip nilai yang dapat digunakan sebagai pedoman, pegangan, referensi, dan sekaligus dapat digunakan sebagai standar penilaian apakah administrasi negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dapat dikatakan baik atau buruk. Menurut Bertens tahun 1977, administrasi publik merupakan konsep ilmu yang melaksanakan kebijakan publik itu yang berasal dan dibuat oleh pemerintah atau manajemen sebagai fungsi dinamis dari negara atau organisasi yang ditunjukkan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan kenegaraan. Sedangkan menurut Darwin tahun 1999, prinsip-prinsip moral yang disepakati bersama oleh suatu kesatuan masyarakat yang menuntut perilaku individu dalam berhubungan dengan individu lain dalam masyarakat. Fungsi etika di dalamnya termasuk etika birokrasi. Yang pertama itu sebagai pedoman atau acuan referensi bagi administrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dalam organisasi tadi dinilai baik, terpuji, dan tidak tercela. Yang kedua yaitu sebagai standar penilaian apakah sifat perilaku dan tindakan birokrasi publik atau administrasi negara dinilai baik dan terpuji. Yang ketiga yaitu etika administrasi tidak mempersoalkan atau menilai apakah perbuatan administrator publik atau birokrat benar atau salah. Akan tetapi mempersoalkan atau menilai sifat, perilaku, dan perbuatan administrasi negara atau birokrat baik atau buruk, terpuji atau tercela. Di sini ada seperangkat nilai etika birokrasi administrasi publik. Yang pertama yaitu efisiensi atau tidak boros, membedakan milik pribadi, nilai impersonal, nilai material sistem atau responsibilitas atau responsibility. Yang pertama yaitu efisiensi atau tidak boros, merupakan perbuatan birokrasi publik dikatakan baik jika mereka efisien atau tidak boros. Mereka menggunakan dana publik atau resources publik secara hati-hati agar memberikan hasil yang sebesar-besarnya bagi publik. Merupakan pendapat Darwin tahun 1999. Nilai efisiensi lebih mengarah pada penggunaan sumber dana dan daya yang dimiliki secara tepat, tidak boros, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua itu nilai membedakan milik pribadi dengan milik kantor. Birokrasi publik yang baik adalah birokrasi publik yang dapat membedakan mana milik kantor dan mana milik pribadi. Yang ketiga itu nilai impersonal, melaksanakan hubungan antara bagian satu dengan bagian lain, antara satu dengan yang lain dalam bingkai kerjasama kolektif yang diwadahi oleh organisasi hendaknya dilakukan secara formal atau impersonal dan tidak pribadi atau personal. Yang keempat yaitu nilai material system atau penerimaan atau rekrutmen atau promosi dilakukan menggunakan sistem dan bukan spoil system. Material system merupakan suatu sistem penarikan atau promosi pegawai didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan. Yang kelima itu nilai responsibility atau responsible, berkaitan dengan tanggung jawab birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Responsibilitas menurut Frederick dalam Darwin tahun 1999
merupakan konsep yang berkenaan dengan standar profesional dan kompetensi teknis yang dimiliki administrator atau birokrasi publik dalam menjalankan tugasnya. Administrator negara atau birokrasi publik dinilai responsibel jika perilakunya memiliki standar profesionalisme atau kompetensi teknis yang tinggi. Untuk bisa melakukan penilaian sikap dan perilaku, administrator harus memiliki standar penilaian tersendiri yang sifatnya administratif atau teknis dan bukan politis atau subjektif responsibility atau administrative responsibility. Artinya mereka memiliki tanggung jawab yang memadai dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya. Pegawai negeri sipil bertanggung jawab atas hasil, bukan proses, mengarah pada fokus pada nilai, bukan pada aturan. Pemberian layanan alternatif menimbulkan pertanyaan apakah mitra swasta berbagi nilai sektor publik. Complex responsibility. Layanan publik memiliki tanggung jawab dan komitmen kepada publik yang hukumnya mengatur kekuasaan dan manajemennya atau pemerintah. Berbagai tanggung jawab ini dapat menciptakan keterangan antar tugas layanan publik untuk melayani pemerintah dan kewajiban etis untuk merespon atau mempromosikan kepentingan publik. Ethical issue. Yang pertama yaitu konflik kepentingan. Yang kedua, kerahasiaan informasi. Yang ketiga, keberpihakan politis. Nilai akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban birokrasi dan publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Akuntabel menurut Hartree tahun 1997 merupakan suatu istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah dana dapat digunakan setelah digunakan untuk bertujuan di mana dana publik tadi ditetapkan dan ditanggungjawabkan secara ilegal. Yang ketujuh yaitu nilai responsif. Nilai responsif berkaitan dengan daya tangkap dan menanggapi apakah yang menjadi keluhan masalah atau aspirasi publik. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar etika administrasi negara. Ada beberapa prinsip etika administrasi publik menurut Suryadi tahun 2001. Yang pertama itu prinsip keindahan, yang kedua prinsip persamaan, yang ketiga prinsip kebaikan, yang keempat prinsip keadilan, yang kelima prinsip kebebasan, dan yang keenam prinsip kebenaran. Prinsip administrasi publik yang pertama yaitu integrity atau bertindak dengan jujur dalam semua situasi. Yang kedua yaitu trust atau membangun kepercayaan dalam semua hubungan pemangku kepentingan. Yang ketiga yaitu accountability, berterima tanggung jawab untuk semua keputusan. Selanjutnya itu transparansi atau mempertahankan komunikasi yang terbuka dan jujur. Yang kelima itu fairness atau terlibat dalam persaingan yang adil dan menciptakan hubungan yang adil dan seadil-adilnya. Yang keenam yaitu respect atau menghormati hak, kebebasan atau pandangan terhadap orang lain. Yang ketujuh yaitu rule of law, yaitu mematuhi semangat dan niat hukum dan peraturan. Yang ketujuh yaitu viability atau menciptakan nilai jangka panjang untuk semua pemangku kepentingan yang relevan. Perbedaan etika dengan perilaku aparatur negara. Etika adalah tata nilai atau perilaku yang dianggap baik, lazim dan patut untuk dilakukan. Etika menurut K. Bertens tahun 1999 merupakan nilai-nilai atau norma-norma atau moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kode etik dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau cara sebagai pedoman berperilaku dalam kaitannya dengan profesi, bahwa kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi. Suatu kode etik menggambarkan nilai-nilai profesional suatu profesi yang diterjemahkan ke dalam standar berperilaku anggotanya. Nilai-nilai profesional paling utama yaitu keinginan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketujuh yaitu menurut Undang-Undang ASN, kode etik merupakan serangkaian norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik
dan dijadikan sebagai pedoman berpikir dan bertindak dalam aktivitas sehari-hari menuntut tanggung jawab suatu profesi. Tujuan dari adanya kode etik yaitu mendorong pelaksanaan tugas pokok atau fungsi, meningkatkan disiplin pegawai, menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas, meningkatkan etos kerja, kualitas kerja. Prinsip dasar kode etik yaitu ketakwaan, kesetiaan, ketaatan, semangat nasionalisme, dan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Penghormatan, tidak diskriminatif, profesionalisme, netralitas bermoral, dan semangat jiwa kor. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang prinsip dasar etika administrasi publik dan nilai-nilai dasar etika administrasi publik. Terima kasih.